Bab 470. Berlagak sepenuhnya. Tak kenal. Sander memandangnya dengan ekspresi aneh. Ternyata, reputasinya tak begitu bagus. Dia tampak murka. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi muram. Kamu yakin tak mengenalku? Mendadak, ruang di depan mereka bergetar. Ruang dan waktu terbelah, lalu seorang pria tua perlahan muncul. Pria tua itu memakai jubah abu-abu panjang. Sosoknya amat kurus, rambutnya beruban, dan tatapannya dingin. Aura permusuhan yang kuat terpancar dari dirinya. Aura itu segera mengunci mereka. Dia menatap pemilik Penatao dengan dingin dan mengejek, "Kamu kira kamu terkenal?" Ucapan tersebut membuat Sander kebingungan. Benarkah dia tak mengenalnya? Seharusnya tak demikian. Sebelumnya, pemilik Penatao bilang bahwa dia pasti dikenal di sini dan mereka akan menghormatinya. Apakah dia ingin berlagak? Sander memandangnya. Dia mendapati ekspresinya yang amat kesal. Sander ragu-ragu sejenak, lalu mencoba membantu. "Senior, kami berasal dari alam semesta Guansuan." Sayangnya, dia tak memberi kesempatan sama sekali. Dia sontak menyela, "Aku tak peduli dari alam semesta mana kalian berasal. Kalau tak ingin mati, segera pergi sekarang juga." Segera setelah itu, aura menakutkan sontak mengunci mereka. Sander melirik pria tua itu, lalu memandang pemilik Penatao. "Senior, harga dirimu." Aku tak bermaksud apa-apa. Aku tahu kekuatan dan reputasi senior. Ini mungkin cuma kesalahpahaman." Kemudian, dia mundur ke samping. Pemilik Penatao menatapnya. Berhubung keduanya enggan pergi, mata pria tua itu mulai menunjukkan niat membunuh. Dia bersiap untuk menyerang, tetapi mendadak dia mengibaskan lengan bajunya. Bam! Seiring terdengarnya suara keras, pria tua itu sontak terpental ribuan meter. Ketika berhenti, cuma tinggal jiwanya saja. Dia sungguh terkejut. Apa yang terjadi? Begitu melihat tubuhnya yang hancur, sorot matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tak bisa menahan satu serangan pun. Orang itu menatap pemilik Penatao di kejauhan dengan tatapan ketakutan. "Siapa kamu sebenarnya?" Dia menjawab tanpa ekspresi, "Kami tak akan pergi. Sini, bunuh kami." Mendengar ucapan orang itu, sudut bibir Sander agak berkedut. Orang ini sungguh suka berlagak. Pria tua itu amat terkejut. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah memprovokasi seorang ahli sejati. Hanya saja, dia tak terlalu panik. Bagaimanapun, di belakangnya ada dinasti Yongye. Sembari berpikir demikian, pria tua itu merasa lebih percaya diri. Dia menatap pemilik Penatao, lalu berucap, "Ini adalah wilayah dinasti Yongye." Pemilik Penatao mengangkat tangan dan langsung menamparnya. Plak! Orang itu langsung terpental ribuan meter lagi. Ketika berhenti, jiwanya sudah hampir transparan. Pemilik Penatao menatapnya seraya berucap, "Aku justru memukulmu karena ini wilayah dinasti Yongye." Sander terdiam. Kini, sorot mata pria tua itu akhirnya menunjukkan ketakutan karena dia menyadari bahwa orang di depannya benar-benar berani membunuhnya. Dia langsung mengeluarkan batu komunikasi dan menghancurkannya. Dia segera meminta bantuan. Di sebelah pemilik Penatao, Sander ragu-ragu sejenak dan kemudian berucap, "Dia sudah memanggil orang. Haruskah kita menghindar untuk sementara waktu?" Pemilik Penatao menatapnya sejenak dan berucap dengan tenang, "Perlukah?" Sander tidak berkata apa-apa. Pemilik Penatao benar-benar ingin berlagak sepenuhnya hari ini. Dia menatap pria tua itu dan bertanya dengan tenang, "Panggil orang, ya? Silakan, panggil semua orang yang kamu bisa. Sebaiknya panggil juga kaisar kalian. Aku ingin lihat seberapa kuat dinasti Yongye ini." Pria tua itu menatap pemilik Penatao dengan mata penuh ketakutan. Orang ini tampaknya tidak biasa. Pemilik Penatao. Dia mengernyit dan merenung sejenak. Hanya saja, dia tetap tidak mengenali nama tersebut. Dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Kini, dari kedalaman bintang di kejauhan, tiba-tiba muncul belasan aura kuat. Mata Sander memicing.
Aura-aura ini paling tidak berada pada tingkat Kaisar Agung Nasib. Sander sangat terkejut. Mereka bisa dengan mudah mengerahkan belasan Kaisar Agung Nasib. Itu artinya dinasti Yongye benar-benar luar biasa. Kala itu, sekelompok ahli muncul di hadapan Sander dan pemilik Penatao. Di depan mereka, ada seorang wanita meskipun berpakaian pria. Dia mengenakan jubah panjang berwarna giok. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang giok. Alisnya tipis, matanya tajam, sementara rambut panjangnya diikat dengan tusuk konde giok hingga menjadi sanggul. Dia berdiri tegak dan anggun, tampak sangat tampan. Wanita itu memberi hormat kepada pemilik Penatao, lalu berucap, "Aku Anglika, hormat kepada senior." Pemilik Penatao menatapnya. "Kamu mengenalku?" Dia tersenyum. "Nama senior pernah disebut oleh tetua keluargaku. Dia sering bilang, kalau bukan karena bantuan senior, dinasti Yongye tidak akan pernah bisa didirikan. Hari ini, bawahanku tidak mengenalimu dan telah menyinggung senior. Aku mewakili dia meminta maaf kepada senior." Kemudian, dia memberikan hormat kepada pemilik Penatao dengan hormat. Para ahli di belakangnya juga memberikan hormat. Melihat adegan ini, wajah pria tua itu berubah menjadi sangat suram. Dia menatap pemilik Penatao dengan penuh ketakutan. Siapa sebenarnya orang ini? Pemilik Penatao menatap Anglika. "Siapa tetuamu?" Dia menjawab, "Aldo Song." Pemilik Penatao mengernyit. "Ternyata dia." Anglika mengangguk. "Ya." Pemilik Penatao menatapnya sambil bertanya, "Apa dia masih hidup?" Ekspresi Anglika tampak suram. 10 tahun yang lalu, dia meninggal karena usia tua. Pemilik Penatao menggeleng pelan. "Aku masih ingat saat pertama kali bertemu dengannya, 50 juta tahun yang lalu. Saat itu dia penuh semangat, berjanji untuk melampaui Tao dan menjadi orang yang paling bebas di antara langit dan bumi. Tidak kusangka, ketika bertemu lagi, dia sudah." Dia menghela napas pelan. Anglika berucap, "Orang yang menempuh jalan Tao selalu melawan takdir. Apapun hasilnya, itu adalah pilihan mereka sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain." Pemilik Penatao menatapnya sambil bertanya, "Sekarang, keluarga Song dipimpin olehmu?" Anglika mengangguk, "Ya." Dia pun mengangguk seraya berujar, "Kamu sangat baik." Wanita itu tersenyum, lalu bertanya, "Apa tujuan kedatangan senior kali ini?" Pemilik Penatao berucap, "Perkawinan politik." Wanita itu tertegun. Pemilik Penatao melirik Sander di sebelahnya. Ini adalah Sander dari alam semesta Guanxuan. Dia datang mewakili alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan. Alam semesta nyata. Mendengar ucapan itu, Anglika tampak terkejut. "Maksudmu, alam semesta yang diciptakan oleh dewa nyata itu?" Pemilik Penatao mengangguk. Dia menatap Sander dengan penasaran. Meskipun mereka tidak bisa keluar, bukan berarti mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Sebelumnya, dewa nyata pernah datang ke sini. Kala itu, dia benar-benar menakutkan. Hanya seorang diri saja, dia mampu mengalahkan semua ahli puncak dinasti Yongye. Tidak ada satupun yang menjadi tandingannya. Sejak saat itu, meskipun dinasti Yongye tetap menutup diri dari dunia luar, mereka tetap mengikuti beberapa berita dari luar, terutama tentang alam semesta nyata. Kini, pemilik Penatao tiba-tiba bertanya, "Pemilihan akan segera dimulai, kan?" Anglika fokus kembali dan mengangguk. "Bakal resmi dimulai 1 bulan lagi." Pemilik Penatao bertanya, "Siapa yang mencalonkan diri untuk menjadi kaisar kali ini?" Dia menjawab, "Dari keluarga Yongye adalah Taylor Ye dan dari keluarga Yongheng adalah Liska Ye." Pemilik Penatao bertanya, "Keluarga Song mendukung siapa?" Wanita itu mengedipkan mata, tidak menjawab. Dia pun tersenyum. "Tidak keberatan kalau kami menjadi tamu di keluarga Song?" Wanita itu segera menjawab, "Tentu saja, ini adalah kehormatan bagi kami." "Senior, Tuan Sander, silakan." Pemilik Penatao mengangguk, kemudian melihat ke arah Sander. "Ayo, kita pergi." Sander mengangguk. Mereka berdua mengikuti wanita itu dan kelompoknya hingga menghilang di ujung angkasa.
Setelah melewati wilayah bintang yang sunyi, mereka tiba di batas alam semesta, tetapi berbeda dengan tempat lain. Batas alam semesta ini dapat dibuka dan ditutup seperti pintu. Setelah Anglika mengoperasikannya, batas alam semesta menjadi samar dan mereka semua segera masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, Sander dan pemilik pena Tao tiba di depan sebuah gerbang kota yang megah. Tembok kota tersebut sangat tinggi, lebih dari 100 meter, tanpa batas yang terlihat. Berdiri di depan gerbang kota itu membuat mereka merasa sangat kecil. Sander melihat ke arah atas gerbang kota. Di sana, tertulis 3 kata besar, Kota Yongye. Anglika di sebelah mereka tiba-tiba tersenyum. Ini adalah ibu kota dinasti Yongye, juga kota terbesar kami, yang bisa menampung hingga 1 miliar orang. Sander mengangguk sedikit, sangat mengesankan. Wanita itu tersenyum, lalu berucap, silakan. Tak lama kemudian, Sander dan pemilik pena Tao mengikuti wanita itu ke rumah keluarga Song yang sangat megah. Wanita itu membawa mereka ke aula besar, kemudian melihat ke arah Sander dan tersenyum. Kalian akan memilih keluarga yang mana? Pemilik pena Tao menjawab, siapapun yang menang, pasti akan kami pilih. Wanita itu mengangguk sedikit, seolah-olah sudah menduga jawabannya. Sander ragu sejenak, lalu bertanya, senior, ini juga tergantung apakah mereka bersedia atau tidak. Pemilik pena Tao berucap, kalau mereka tahu kamu memiliki 3 jenis garis keturunan khusus, para wanita dari kedua keluarga akan bersedia memilihmu. Sander berucap dengan suara berat, ini membuatku seperti penjual darah. Pemilik pena Tao tertawa terbahak-bahak. Aku mengerti, maksudmu ingin berbicara dengan mereka dulu untuk melihat apakah bisa membentuk aliansi. Itu juga tidak masalah. Nanti, kamu bisa bicara dengan mereka. Kalau tidak berhasil, baru kita bicarakan soal pernikahan. Sander terdiam. Tentunya, dia menolak perkawinan politik semacam ini. Dia berpikir, bencana alam semesta adalah urusan semua makhluk hidup. Sebenarnya semua bisa dibicarakan. Tentu saja, dia juga tahu kemungkinan berhasilnya kecil. Hanya saja, bukan sepenuhnya tidak ada peluang. Pemilik pena Tao mendadak melihat ke arah wanita itu. Anglika, jangan bilang ke orang luar tentang kedatangan kami. Kami akan mengamati di sini untuk sementara waktu, melihat keluarga mana yang lebih cocok bagi kami. Anglika mengangguk, baiklah. Pemilik pena Tao melihat ke arah Sander, lalu berujar, aku ingin pergi berjalan-jalan dan melihat apakah ada teman lamaku yang masih hidup. Kemudian, dia melihat ke arah Anglika. Hei, ajak dia untuk lebih memahami dinasti Yongye ini. Kalau memungkinkan, perkenalkan dia kepada gadis-gadis dari kedua keluarga. Meskipun ini perkawinan politik, kalau bisa jatuh cinta, itu akan lebih baik. Anglika melirik Sander yang tampak tidak senang dan tersenyum. Baiklah. Pemilik pena Tao berdiri dan hendak pergi. Berhubung teringat sesuatu, dia melihat ke arah Sander. Kamu tidak akan membuat masalah, kan? Sander menjawab, aku ini orang terpelajar. Pemilik pena Tao menimpali, jangan mengada-ada. Sander terdiam. Dia berpikir sejenak, lalu berucap, kita datang ke sini untuk menjalin persahabatan, bukan untuk menciptakan permusuhan. Jadi, kamu harus rendah hati. Sander menjawab, bagaimana kalau mereka yang memulai mengganggu aku dulu? Pemilik pena Tao merespons, bersabarlah, biarkan berlalu. Sander bertanya, bagaimana kalau aku bertemu dengan orang seperti pria tua berjubah abu-abu tadi? Pemilik pena Tao terdiam sejenak, lalu menjawab, usahakan untuk tidak mencari perhatian, jangan tinggalkan masalah. Sander kehabisan kata-kata. Bersambung.